Selamat siang Bu Tiwa dan Kamarwan, saya Dominik, mewakili dari tim Wardah, akan bahas mengenai 7P Marketing Mix dari analisa brand yang sudah kami lakukan untuk Wardah Lightening Serum Ampule. Nah, untuk pembuka saya akan berbicara mengenai Wardah itu sendiri ya. Wardah ini merupakan brand kosmetik Indonesia yang menjadi pionir kosmetik halal, dan brand ini sebenarnya punya 3 prinsip, yaitu Pure and Safe, Beauty Expert, dan Inspiring Beauty. Produk Wardah ini sebenarnya banyak ya kategorinya. Antara lain itu ada skincare, body care, hair care, dan makeup. Dan ini memiliki target market yang terkhususkan yang sudah sangat spesifik, yaitu sebenarnya adalah wanita muslimah awalnya. Namun karena orang-orang mulai merasa bahwa produk-produk Wardah ini sangat bagus, jadi jangkauannya akhirnya meluas dan gak hanya orang-orang atau wanita-wanita muslimah, tapi di luar itu mulai nyukai brand ini pula. Jadi target marketnya meluas. Secara keseluruhan kompetitor Wardah sendiri itu banyak ya, tapi yang kami rangkum itu ada Mustika Ratu, Sari Ayu, Viva, Something, dan lain sebagainya. Alasan brand-brand ini jadi kompetitor itu karena tawaran produk yang cocok dengan kulit wanita Indonesia, dengan iklim Indonesia yang tropis ini, itu salah satunya yang menjadi acuan dari brand-brand tersebut. Jadi itulah mengapa mereka saling menjadi kompetitor. Nah, masuk ke dalam produknya sendiri. Produk Wardah ini yang kami bahas adalah Wardah Lightening Serum Ampule. Jadi produk ini sendiri merupakan salah satu produk dari seri Lightening Series-nya Wardah. Salah satu keunggulan dari kandungan yang dia punya yaitu adalah kandungan niacinamide. Wardah Lightening Serum ini sebenarnya memiliki satu klaim yang kuat, yaitu adalah memiliki kandungan 10 kali advanced niacinamide yang mereka hadirkan dengan solusi untuk membantu melindungi kulit dari efek negatif blue light dan juga mencerahkan kulit yang lebih optimal dan mencegah penggelapan kulit oleh paparan sinar matahari yaitu UV. Jadi itulah salah satu unique selling point dari Wardah Lightening Serum ini. Nah, masuk ke harga yaitu price. Untuk Wardah Lightening Serum Ampule ini dengan ukuran 30 ml itu memiliki harga 55.600 dari Wardahnya langsung ya. Sedangkan untuk harga e-commerce memiliki kisaran harga sekitar 40.000 sampai 69.500 dari yang sudah kami analisa. Kami juga melakukan perbandingan dari brand-brand kompetitor. Untuk Wardah Lightening Serum Ampule ini karena dia keunggulannya adalah niacinamide-nya itu, kami mencari kompetitor-kompetitor yang memiliki serum dengan kandungan yang sama dan menjadi salah satu unique selling point-nya mereka juga. Di sini ada Avoskin, Something, dan Scarlett. Mereka semua punya serum dengan kandungan niacinamide yang tinggi. Yang kami tangkap dari semua perbandingan ini, yaitu produk serumnya Wardah ini memiliki keunggulan, yaitu harganya yang paling murah di antara kompetitornya. Nah, untuk promotionnya, Wardah ini punya banyak jenis marketing, sangat-sangat banyak ya. Karena Wardah sendiri ini merupakan brand yang sangat besar. Jadi marketing, media, metode yang mereka lakukan untuk menjangkau konsumen itu banyak dan efektif. Jadi beberapa strategi promosi yang dilakukan sama brand Wardah ini banyak melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan media cetak dan elektronik juga, diskon, promo, kolaborasi seperti untuk dengan influencer, dengan YouTuber, blogger, dan lain sebagainya, event, bahkan juga penempatan produk di toko-toko. Pertama, saya akan bahas mengenai media sosial Wardah ya. Wardah sendiri ini sangat-sangat aktif di media sosial, terutama di TikTok dan Instagram. Wardah memanfaatkan media ini sangat-sangat besar ya. Hal ini sebenarnya bisa terlihat dari jumlah unggahan yang mereka sudah lakukan serta followers dari official media sosialnya mereka itu sangat besar. Jadi kami bisa menyimpulkan bahwa marketing mereka dalam media sosial itu sangat gencar karena banyak sekali orang yang terpapar oleh promosi mereka. Untuk place, seperti yang saya bilang tadi, Wardah ini punya toko offline dan toko online ya, yang tersebar di seluruh Indonesia. Banyak sekali toko-toko yang menjual Wardah, terutama untuk official store dari Wardah itu sendiri. Bisa diakses dari toko resmi Wardah, supermarket, toko kosmetik online, online marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Dan juga di situs resmi mereka yaitu www.wardahbeauty.com. Selanjutnya ada people atau orang-orang yang ada di dalam Wardah ini yang menunjang kampanye-kampanye dan juga produksi dari produk Wardah Lightening Series ini. Struktur tim dalam Wardah ini secara keseluruhan bisa dibagi menjadi 6 divisi, direksi dan manajemen tinggi, divisi pemasaran dan penjualan, divisi produksi dan penelitian serta pengembangan, divisi keuangan dan akuntansi, divisi SDM, yang terakhir ada divisi teknologi informasi atau IT. Selain divisi-divisi ini sebenarnya banyak sekali orang yang bekerja secara langsung di dalam toko seperti SPG dan lain sebagainya untuk menjual produk secara langsung. Orang-orang tersebut dilatih untuk mengerti apa yang menjadi masalah dari konsumen sehingga mereka bisa menyocokkan dengan apa yang Wardah miliki untuk mengatasi problem dari konsumen tersebut. Untuk proses produksi dari Wardah ini dilakukan di 5 area, yaitu produksi semi-solid and powder, produksi liquid, National Distribution Center, perluasan produksi semi-solid dan office manufacturing terpusat, serta research and development center, dan packaging warehouse. Yang kedua, produk dibeli secara langsung di build and store seperti Watson, Guardian, Century, dan lain sebagainya, atau juga bisa dipesan secara online oleh pembeli di e-commerce. Yang ketiga, Wardah menyediakan layanan pelanggan tambahan yang menyediakan sesi konsultasi kecantikan, dan itu semua gratis. Keempat, untuk menarik loyalitas pelanggan, Wardah punya program loyalitas pelanggan yang memberikan point reward kepada konsumen yang kemudian bisa ditukarkan sebagai diskon atau sebagai tambahan gratis produk
Yang kelima, Wardah menyediakan customer service yang digunakan untuk membantu pembeli terkait pertanyaan seputar produk dan menerima komplain dari pelanggan serta memberikan solusi. Yang keenam, pada pembelian secara online, beberapa e-commerce meminta pelanggan untuk menyediakan video unboxing supaya bisa menukar barang ketika ada yang cacat dalam proses pengiriman. Dan yang ketujuh, pelanggan juga bisa meninggalkan review produk. Ini dari physical evidence, bisa kita lihat dari packaging bernuansa biru dan putih. Dan untuk store sama bernuansa biru dan putih ya. Lalu bisa dilihat dari staff appearance juga. Di sini ada mereka di TikTok Shop melakukan live dan juga ada di official store juga. Lalu ada beberapa aset advertisingnya mereka yang dilakukan di Instagram. Nah, itu semua dari 7P Marketing Mix Wardah yang bisa dikatakan strategi marketing yang mereka lakukan ini sudah sangat cocok dengan target market yang mereka ingin capai. Jadi Wardah mempromosikan diri sebagai brand kosmetik yang halal, ramah lingkungan, terjangkau, cocok dengan warga Indonesia dengan iklimnya yang tropis dan juga kepada konsumen muslim serta wanita-wanita Indonesia di usia produktif yang memperhatikan dan peduli mengenai penampilannya. Dengan teknologi yang terus berkembang dan juga pengaruh dari pandemi COVID-19 ya, perilaku konsumen itu sebenarnya juga ikut berubah karena konsumen jadi memiliki kecenderungan untuk membeli produk secara online. Di sini Wardah juga ikut menyesuaikan hal ini dengan maksimal secara promosi melalui media sosial dan juga elektronik yang mudah diakses dan akhirnya bisa memapar pelanggan-pelanggan yang potensial. Dan platform ini juga menjadi tempat yang sebenarnya tepat untuk mempromosikan produk dan berinteraksi dengan para konsumen untuk meningkatkan brand awareness. Wardah Lightening Serum Ampoule ini juga termasuk ke dalam produk serum dengan harga terjangkau ya, bila dibandingkan dengan banyaknya produk yang lain yang ada di pasaran dengan kandungan yang sama, yaitu niacinamide. Dan pada akhirnya kesesuaian nilai dan juga etika menjadi salah satu perilaku konsumen yang diperhatikan oleh brand. Maka dari itu, Wardah memperkuat brand personality-nya sebagai brand yang natural, modern, inklusif, dan juga empowering, terutama untuk para wanita. Dan hal ini akhirnya menjadi kekuatan dari brand sendiri karena itu menjadi daya tariknya seperti itu. Itu dulu dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Terima kasih.